5 mitos sains yang masih sering dipercaya hingga sekarang. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bicara. Mitos sains ternyata masih banyak terjadi dan dipercaya oleh banyak orang. Meski sains berhubungan dengan fakta yang terjadi, siapa sangka justru ada banyak mitos di baliknya. Nah, apa saja sih mitosnya? Yuk simak video berikut ini. Sebelum lanjut, bagi yang belum, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi yang paling atas. Terima kasih. Mitos sains evolusi manusia. Banyak orang yang berpendapat bahwa manusia datang karena evolusi dari simpanse. Namun hal ini tidak sepenuhnya benar. Nenek moyang dari simpanse disebut dengan bonobo. Nah, memang ada kedekatan antara bonobo dengan nenek moyang dari manusia, yaitu Homo sapiens. Tapi bukan berarti manusia merupakan hasil evolusi dari simpanse. Nah, ngomong-ngomong, berbagai jenis primata seperti simpanse dan gorila memiliki leluhur yang hidup secara bersama-sama di bumi. Masa ini mungkin terjadi pada 10 juta tahun yang lalu. Bukti ini semakin kuat dengan sebuah fosil yang ditemukan di lembah Rift di Kenya. Nah, fosil tersebut dianggap sebagai benang merah alias barang bukti antara kedekatan manusia dengan simpanse. Fosil tersebut diidentifikasi sebagai kera nakali. Menurut para peneliti, gen manusia dan simpanse memang serupa karena nenek moyang simpanse dan manusia juga memiliki kesamaan gen tersebut. Nah, jadi dengan ditemukannya fakta dan bukti seperti yang ada di lembah Rift, kita bisa menyimpulkan bahwa manusia bukan hasil evolusi dari simpanse, melainkan kita hanya memiliki kemiripan gen dengan simpanse atau hewan primata lainnya. Kematian di luar angkasa. Banyak hal unik yang digambarkan di film. Sayangnya, tidak semua penggambaran film tersebut tepat dan sesuai faktanya. Seperti contohnya ketika film memperlihatkan adegan astronot yang membeku dan langsung meninggal dunia. Hal ini digambarkan ketika seorang astronot mengalami masalah pada pakaian astronot. Seakan-akan manusia akan langsung meninggal tanpa sempat mengucapkan sepatah atau dua patah kata. Namun berbagai studi mengemukakan bahwa ternyata manusia bisa bertahan hidup selama 15-30 detik di luar angkasa tanpa adanya pelindung. Ketika kaca helm pecah atau ada masalah lainnya, astronot masih bisa berlari dengan nafas yang masih tersisa di dalam paru-parunya. Istilahnya, astronot masih punya waktu untuk kembali ke pesawat luar angkasa supaya bisa mendapatkan oksigen serta memperbaiki pakaian yang rusak. Benarkah manusia ada di puncak makanan? Dalam pelajaran biologi, pastinya kamu sering mendengar dan mempelajari rantai makanan. Ternyata ini berhubungan dengan mitos sains. Salah satu prinsip yang dipakai dalam rantai makanan adalah pemangsa dan dimangsa. Sayangnya, prinsip ini terlalu sederhana dalam rantai makanan yang sesungguhnya. Sebab, ada organisme yang sama-sama menjadi pemangsa dan mangsa. Selain itu, banyak organisme yang bisa mendapatkan makanan dari berbagai sumber. Begitu pula dengan proses memangsa. Banyak organisme yang bisa dimakan oleh banyak predator, maka konsep rantai makanan kerap mengabaikan produsen makanan di urutan belakang. Nah, konsep jaring makanan dianggap lebih tepat untuk menggambarkan konsep rantai makanan. Artinya, ada transfer energi makanan di antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Dengan kata lain, jaring makanan yang tepat adalah energi makanan yang mengalir secara linear. Meskipun memang belum sempurna, tetapi konsep ini dianggap lebih sesuai dibandingkan dengan rantai makanan. Tidak ada gravitasi di luar angkasa. Pastinya kamu percaya bila di luar angkasa tidak ada gravitasi, apalagi semua objek dan manusia bisa terbang dengan bebas. Siapa sangka ini ternyata hanyalah mitos sains. Menurut studi, gravitasi ternyata bukan hanya ada di bumi saja. NASA pernah mengungkapkan bahwa ada bertonton gaya gravitasi di luar angkasa dengan tekanan yang berbeda-beda. Bila tidak ada gravitasi, maka planet dan bumi juga tidak akan bergerak pada jalurnya untuk mengitari matahari. Well, jadi gravitasi tersebut pada dasarnya ada. Hanya saja tekanannya yang mungkin sangat kecil sehingga tidak mampu membuat objek menapak seperti di bumi. Respirasi berhubungan dengan pernafasan. Ketika mendengar kata respirasi, pasti yang ada di pikiran adalah pernafasan. Ternyata, respirasi dan pernapasan adalah dua hal yang berbeda dan termasuk pada mitos sains yang masih sering dipercaya.
Bernafas merupakan sebuah aktivitas keluar dan masuknya udara pada organ menuju ke paru-paru. Sementara respirasi merupakan aktivitas otot ketika melepaskan glukosa saat manusia melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Nah, zat glukosa lah yang menjadi energi saat melakukan aktivitas tersebut. Jadi, respirasi tidak bisa disamakan dengan sistem pernafasan yang terjadi pada paru-paru. Kesimpulan. Well, ternyata masih banyak mitos sains yang kurang tepat dan pastinya ada penjelasan yang lebih ilmiah. Semua itu memang disebabkan oleh kesalahpahaman dan terlalu banyak penggambaran sains melalui film atau karya fiksi lainnya. Oke guys, sepertinya sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Jangan lupa untuk like dan juga share videonya jika dirasa bermanfaat. Karena subscribe, like, dan juga share kalian sangat membantu kami untuk terus berkarya dan memberikan informasi-informasi menarik untuk teman-teman. By the way, terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Kami mau pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.